Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga kita dapat menghadiri acara ngaji rutin Pemuda Muhammadiyah Sedelawas bersama dengan Remestak dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang Islam yang memperjuangkan Islam sampai hari akhir. Langsung saja acaranya, yakni acara ngaji rutin yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Abu Haidar dengan tema tasbih dan tahmid lebih berat dari alam semesta di sisi Allah. Jadi langsung saja kepada beliau Ustadz Abu Haidar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mungkin agak merapat aja ya. Agak merapat. Karena pemuda saya panggil adik-adik aja lah ya. Adik-adik sekalian kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi perlu sedikit saya ulas kembali apa yang disampaikan tadi, pesan pimpinan ranting ya. Semoga ini menjadikan sebuah nilai motivasi bagi kita semua, di mana generasi yang ada di Sedayu ini perlu adanya kesemangatan baru di tengah peradaban yang semua sudah pegangnya HP. Jadi Islam nanti akan apa? Lunturnya Islam dikarenakan sibuk dengan ini. Di lunturnya Islam kebanyakan tergantung orang yang gunakan, tapi kebanyakan yang gunakan banyak maksiatnya daripada manfaatnya, sehingga bisa akan melunturkan dari nilai-nilai banyak norma-norma Islam yang tersingkirkan. Karena sejatinya ilmu itu bukan lewat HP. Ilmu itu harus bertemu, bertatap muka dengan seorang guru. Tidak bisa, tidak cukup dengan ini. Sehingga harus dengan istilah sekarang daring-daring. Sejatinya kebarokan ulama dulu, para sahabat diajari langsung nggak sama Rasulullah? Rasulullah ditatangi Jibril nggak? Nah, berarti namanya proses untuk mendapatkan ilmu adalah seperti Imam Syafi'i. Apa itu? Musahabatul ustadz, berteman dengan guru, bukan berteman dengan HP. Tidak ada. Oke, tidak panjang kata. Mari, ini saya hadiahkan untuk Remstak. Jadi saya tulis buku 3 jilid. Lalu buku yang itu sebenarnya saya tulis juga, yang sebenarnya banyak saya tulis buku. Ini yang barusan saya share ke Ustadz Mahfur, Pak Mahfur, buku saya yang nanti insya Allah hari Ahad besok, barusan masih baru naik, baru selesai, saya dikirim tadi pagi, baru selesai layoutnya, barusan saya terima. Besok lagi sudah ada lagi Ahad kedua, buku lagi ya. Apa kontribusi kita terhadap Islam?
selama ini kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Islam ini, kecuali kita harus bersungguh-sungguh, ya. Oke, nggak panjang lebar, karena nampaknya waktu tidak mungkin akan mencapai apa yang saya inginkan. Karena sebenarnya buku itu mestinya sehari belajarnya, dari jam 8 sampai jam 4. Bukunya segitu, ya. Nanti saya ringkas. Lalu ini buku saya hadiahkan. Buku ini apa sih? Begini, supaya kalian pahami, Al-Quran itu semua, Al-Quran itu sejatinya mestinya tidak ada. Loh, kok mestinya nggak ada? Sekarang saya ngomong ini bentuknya kertas apa ucapan? Ucapan. Sekarang Allah bicara sama Nabi, bentuknya ucapan apa kertas? Perkataan, ucapan. Karena ucapan ini perlu dipelihara, makalah ditulis sahabat di pelepah kurma, di batu nisan, di kulit unta. Kalaulah tidak ada perkembangan teknologi, mestinya itu batu nisan enggak? Pelepah kurma enggak? Berarti kalau begitu, sahabat kalau belajar menulis enggak? Sekarang ada orang Islam pegang Quran ngantuk. Hah? Umat yang bagaimana ini? Pegang Quran ngantuk. Hah, kok ada umat begini ya? Pegang Quran ngantuk. Na'udzubillah. Itu karyanya para sahabat menguntai kata dari ucapan Rasulullah yang sebenarnya itu ucapannya Allah. Berarti kalau kita baca Quran, mestinya Allah ngomong sama kita enggak? Bentuknya tulisan. Sekarang kalau kalian semua baca Quran enggak paham, dijewer enggak mestinya? Halo? Mestinya dijewer enggak? Lah, banyak orang baca Quran, hafal Quran tapi enggak paham. Sekarang kalian semua, saya beri petunjuk ke pondok saya di Lawang. Tapi kalian bisa baca tapi nggak ngerti. Sesat nggak? Sesat nggak? Sesat. Sekarang kalaupun ada orang Islam bisa baca Quran, nggak ngerti itu Quran, mestinya sesat nggak? Halo? Sesat nggak? Sesat, walaupun dia sudah baca Quran, karena nggak ngerti, apalagi yang nggak pernah baca. Paham nih? Lah, maka saya buat petanya, bagan muaranya, alurnya, supaya mudah difahami. Contohnya gini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Berarti Allah dulu ngomong sama Muhammad, Muhammad, tahukah kamu siapa pendusta din ini? Pendusta din itu. Berarti kalau saya Masudi baca Quran, ara'aita, tahukah kamu Masudi siapa itu pendusta din? Allah ngomong sama saya, tapi bentuknya tulisan. Kalau dulu ngomongnya kepada Rasulullah. Berarti kalau kita baca Quran, Allah ngomong sama kita nggak? Kalau kalian ngomong sama adiknya nggak paham, jewer nggak? Jewer nggak? Nggak mungkin, lama-lama kesel, jewer. Bila perlu pukul, ya nggak? Lah sekarang kalau kita baca Quran nggak paham, layak nggak? Turun adab, layak nggak? Layak nggak? Seorang guru di kelas, muridnya nggak paham, dikeluarin nggak? Warin. Hinanya umat terhadap kitabnya. Saya mau tanya, kalian belajar mestinya paham nggak buku pelajarannya? Mestinya paham nggak? Kalau nggak paham, ibu-ibunya manggil guru-gurunya nggak privat? Manggil nggak? Manggil. Kalau Quran nggak paham, nggak ada yang manggil guru, tidak ada. Inilah nasibnya Al-Quran di akhir zaman. Hanyalah di sini tak difahami, hanyalah di sini tidak difahami.
Oke, mohon maaf. Demikian pula kita tasbih. Tasbih, mari saya mestinya lebih baik ada mic lagi nggak? Saya minta tolong supaya ada yang bacakan bukunya. Ada bacakan bukunya, saya jelaskan. Talib, dibuka mukadimahnya. Ya, di mukadimah dibacakan. Gema ya, suaranya gema ya. Kurang jelas ya. Diulangi. Sebentar. Suaranya menggema. Saya sambil lihat kalau gitu. Taib dibaca. Manusia terakhir di atas kehidupan bumi bagaikan tinta yang selalu menggores di atas kertas. Oke, langsung aja saya terangkan mukadimah ini di alinea ini supaya mempersingkat waktu ya. Saya baca ya. Setiap tetesan tinta akan berarti bila dilandasi ilmu. Gini, adik-adik sekalian, kita ini bagaikan pulpen. Di bumi ini kita ukir. Kita kan selalu hidup nih. Berarti pulpen mengukir di atas kertas. Kalaulah kita melangkah selalu, sebenarnya ukiran-ukiran itulah yang kita tuangkan dalam kertas kita. Sekarang antum tak beri pulpen, lalu antum beri pulpen, lalu coret-coret, berarti nggak? Nggak berarti. Kalau antum yang sudah sekolah mau coret kertas, mikir dulu nggak? Supaya bermanfaat nggak? Karena punya ilmu. Berarti kalau orang yang hidup ini tidak punya ilmu, berarti hidupnya sia-sia karena coretan-coretan yang tak berarti. Paham nih? Lah, orang yang akan berarti coretan hidupnya di atas kertas bumi ini adalah dikarenakan ilmu. Maka sejauh tinggi ilmu itu, satu tulisan, satu kalimat bisa memiliki timbangan yang tinggi. Contohnya, mari. Ini sekarang saya ngomong nih. Alif la a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ucapan saya tadi dapat 30 pahala enggak? Alif 10, lam 10, mim 10. Berarti omongan saya cuma 3 huruf. Karena ini hurufnya Quran, berarti tulisan apa yang saya katakan ini ditulis gak dalam lembaran? Ditulis gak? Ditulis. Kalaulah orang yang selalu menghafal Quran, maka dia lembaran amalnya bernilai gak? Bernilai. Lah kalau mohon maaf, orang yang ngerupi di warung kopi atau ngerupi-ngerupi yang nggak jelas ngomongi orang, punya nilai nggak? Coretan-coretan yang tanpa arti. Halo? Bisa dan ini? Bisa dan ini? Nah, oke. Sudah, alinea pertama sudah selesai. Saya singkat, lanjut. Alinea kedua. Dibacakan? Oke, di sini saya jelaskan. Mohon maaf kalau nggak sempat saya dibaca semua karena menggema dan mempersingkat waktu. Ya, lihat di sini saya tuangkan. Allah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya kan? Barang siapa yang beramal kebaikan 1 biji atom, itu ditimbang. Berarti kalau lisan saya ngomong alif lam mim, ditimbang nggak?
Ditimbang nggak? Ditimbang. Satu atom aja ditimbang. Saya ngomong ini ditimbang nggak? Ditimbang. Makanya saya tulangkan nih, kita ini mestinya mikir kalau nulis buku. Kertas ini jangan sampai ada coretan. Coretan yang nggak berarti antum hapus nggak? Hapus nggak? Hapus. Makanya caranya kalau kita salah menulis, salah beramal, maka hapuslah dengan kebaikan yang lain. Paham nih? Supaya terhapus. Oke, bisa dilihat semua? Maka saya tuangkan ini. Contohnya di situ ada, ini alinea yang kedua sudah saya jelaskan, ya. Nggak perlu saya bacakan semua, nanti nggak nutut, ya. Oke. Di situ, ya, akan ditimbang setetes biji atom, akan ditimbang baik dan buruknya, dan akan mendapatkan nilai imbalan di sisinya. Bukannya setiap lisan bila berkata berupa satu huruf Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Ditimbang kan? Nah, oke. Saya bacakan bawahnya. Bukankah dua kalimat syahadat diucapkan seseorang menjadikan ketinggian antara surga dan neraka? Sekarang ada orang kafir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lisan ini punya timbangan enggak? Menjadikan surga neraka berbeda. Dikarenakan lisan. Kenapa saya berikan ini dulu? Karena sejatinya tasbih itu amalan lisan enggak? Amalan lisan. Jadi saya prolog dulu. Nih loh, amalan lisan itu bukan sembarangan. Nanti gini, ada orang Kristen Natalan diucapkan selamat. Biasa Pak Ustadz. Itu sudah biasa. Ngomong tok aja salah. Gitu aja kok salah. Ingat, lisan ini akan ditimbang. Bukan sembarangan. Allah mengatakan dhalin nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dhalin itu siapa? Cek semua tafsir. Orang Nasoro, sesat. Allah ngomong dhalin, tafsirannya orang Nasoro. Yang sholat mengucapkan selamat Natal. Qurannya ngomongnya sesat, yang sholat ngomongnya selamat. Stres nggak kalian? Diberitahu, Pak, jangan ucapkan selamat Natal. Kamu ini biasalah, cuma ngomong aja kok. Tidak bisa. Karena Allah mengatakan sesat. Yang sholat mengatakan selamat. Nih, saya beritahukan nih, kenapa saya tulis ini. Ini perkataan tipis, tapi perkataan yang sangat ringan, tapi melebihi 7 langit. Timbangannya melebihi 7 langit dan bumi. Tidak sembarangan. Ini tidak sembarangan. Nih, sudah mulai berpikir kalian? Mulai berpikir? Jangan sembarangan dengan ini. Makanya kenapa saya pengen ini bibir saya ini terbaik di muka bumi. Bagaimana mulut ini bisa terbaik di muka bumi? Allah berkata, "Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Siapakah orang yang terbaik omongannya itu? Orang yang menyeru kepada Allah SWT. Sebaik-baik perkataan. Berarti sebaik-baik bibir itu siapa? Bibirnya orang yang menyeru kepada Allah. Itulah sebaik-baik mulut. Bukan jualan obat ini kan. Oke, lanjut. Kita lanjut. Maka di sini pula ada Bilal bin Rabah mengucapkan apa? Ahad. Gitu aja, disiksa nggak? Disiksa cuma ahad. Bukan cuma itu. Ya, oke. Demikian pula Gulam. Nih,
saya itu bingung ya. Saya itu bingung dengan desa saya sendiri sebenarnya. Kok bingung bagaimana? Gini, saya itu bingung sama desa saya sendiri ini. Kenapa? Sebenarnya kalian ini di tempat yang luar biasa suburnya. Ini ibaratnya lahan yang sangat subur sekali. Tapi sayang, cuma dicocok gak? Dicocok ini, dicocok tanahnya, dicocok ya, ditanami. Begitu tunasnya tumbuh segini, dibiarin aja. Sayang itu, sayang, malah ketinggalan di kota-kota yang lain sebenarnya gersang. Tapi karena tanamannya itu disemi terus, dipelihara, tumbuh terus, jadi banyak panen. Di sini subur, sudah begini, tidak dipelihara. Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Kalian ini sebenarnya luar biasa, tapi sayang, cukup baca Quran selesai. Sayang, begitu orang Sedayu ini keluar, dia akan bertunas besar. Sayang di sini. Begitu dari sana ke sini, mohon maaf, akhirnya lahannya ke TPI. Lahannya ke situ, dari pondok lahannya, aduh. Mari kita tingkatkan kualitas kita ini. Sayang, akhirnya tunas yang sudah tersemai dengan top, akhirnya jadilah loyo. Gaduh, ini saya dari jauh sana itu berpikir, saya tuh udah istilahnya apa yang saya keliling-keliling ke Aceh, Medan, ini buku udah Lampung, Aceh, mana-mana ya. Tidak ada kampung seperti di sini, tidak ada. Tapi sayang, tunasnya tidak dipelihara, tidak dikembangkan lagi, tidak disemai lagi. Akhirnya lama-lama loyo nggak? Loyo. Lama-lama ini kalah dengan yang di sana. Padahal di sana tempatnya apa? Gersang. Di sini subur. Makanya makanya saya kapanpun, ibaratnya gini, kapanpun kalau saya diminta, selama saya ada waktu, saya akan datang. Contohnya ini, saya datang jam berapa? Saya datangnya subuh, tidak harus saya hidup sini. Nah besok saya harus keluar lagi dari sini. Sebenarnya acaranya saya datang sini karena ini aja. Coba, saya sempatkan. Karena apa? Saya merasa punya tanggung jawab terhadap kampung saya ini. Masa kampung orang lain semua saya beri, di sini nggak saya beri? Nggak, saya punya tanggung jawab itu. Nah, marilah kita bersama-sama. Tidak mengenal ABC, Islam tidak mengenal ABC. Ini adalah wadah perjuangan yang harus dimanapun kita harus beri ilmu itu. Tidak mengenal ABC, tidak ada. Quran mengenal ABC nggak? Tidak mengenal. Mari, makanya kami akan selalu memberikan ilmu kepada siapapun dimanapun kami berada, selama kami bisa. Mari kita lanjutkan. Dibacakan. Oke. Pertama, tukang sihir Fir'aun tanding sama Musa. Habis itu kalah nggak? Ngatakan gimana? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ya kan? Ngomong cuma lesan nggak itu? Lesan. Habis itu diseksa nggak? Diseksa. Nih, cuma omongan. Pengakuan amantu, nih, aku beriman. Lesan. Akhirnya apa? Disalib, dipelpa kurma, dipotong kakinya sama tangannya silang, ya nggak? Berarti lesan ini punya timbangan nggak? Nah, supaya kalian ini mikir, nanti itu habis itu saya arahkan ke tasbih, prolognya dulu ini, ya, prolog ini. Oke, gini, adik-adik sekalian, para
semuanya peserta begini. Iman itu meliputi 3 hal. 1, keyakinan dalam hati. 2, diucapkan dalam lisan. 3, diamalkan dengan anggota badan. Maka tidaklah ada nama arti iman kecuali 3 ini. Maka kalaulah ada orang mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ditulis KTP-nya Islam, lalu gak sholat, Islam gak dia? Saya mau tanya, Islam gak dia? Beriman gak dia? Beriman gak? Gak beriman. Gak beriman. Karena iman itu adanya ucapan, adanya perkataan, adanya amalan. Saling ada keterikatan. Lah kalau iman cuma pengakuan saja tanpa ada amalan, maka dialah tidak dikatakan orang yang beriman. Halo? Bisa dan ini? Nih, kita harus banyak belajar. Nih, dari pengertian ini aja, kalian keluar tengok orang, nanti Jumatan, ada orang nggak Jumatan, siapa itu? Nah, mikir nggak kalian? Nih, sekarang saya buat robot saya remote, mestinya sesuai dengan apa yang saya lakukan nggak? Saya robot, saya perintahkan, sesuai nggak? Sekarang ada robot di masjid ini, saya remote ke kanan, mestinya ke kanan nggak? Kalau dia muter-muter aja, bahkan ke kiri, berarti konslet nggak? Konslet nggak? Konslet nggak? Berfungsi nggak? Sama tanya, berfungsi nggak? Berfungsi nggak? Nggak berfungsi. Nanti Allah ngeremot, nanti hayyalas sholah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Hei orang-orang yang beriman, apabila ada azan di sholat Jumat, pergilah ke masjid, tinggalkan semuanya. Lalu masih ada orang nggak ke masjid, konslet nggak manusianya? Konslet nggak? Konslet nggak? Nah, udah pinter kalian mulai. Nih, lihat manusianya. Pengakuan Islam, KTP-nya Islam, tapi konslet manusianya. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Makanya kita harus banyak belajar supaya kita tahu. Oke, langsung. Alinea keberapa nih? Sesungguhnya kalimat yang keluar di antara bibir yang tidak bertulang akan memiliki kedudukan dan dipertanggungjawaban di sisi Allah. Maka tasbih dan tahmid juga kalimat yang sangat ringan di antara bibir, namun memiliki kandungan ketinggian yang memiliki beban berat timbangan di sisi Allah, yang memenuhi 7 langit dan bumi, akan bisa dirasakan bagi orang yang memahami ketinggian pemahaman apa yang diucapkannya. Nih ya, ini penting ini. Sampai saya gini. Nih, dengerin. Ini kan jadi tasbih ini, lisan ini akan merasakan ya ketinggian kenikmatan dalam hati, merasuk dalam hati sesuai dengan apa? Pemahaman. Sehingga lisan ini berkata akan ketinggiannya sesuai dengan orang yang memiliki pemahamannya. Paham nih? Maka kalau orang bodoh akan mengatakan kalau tasbih dan tahmid itu hal yang sepele, kalau dia nggak paham. Tapi kalau orang yang berilmu, yang memahami kandungan kalimat itu, maka memiliki ketinggian yang luar biasa dan bisa dirasakan dengan ketenangan hati. Mari
Sehingga ada kalimat di sini saya tulis begini. Nanti insya Allah nanti dibaca ya bukunya. Karena pemahaman yang kami rasakan dengan ilmu yang kami miliki, kalaulah seandainya semua makhluk ini, 7 langit dan bumi, semua makhluk yang ada, ini mic, buku, ini kacamata, semua ini semua memiliki bibir, maka kalian akan mendengar gemuruhnya alam ini bertasbih semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, gitu semua. Karena Allah bilang gimana? Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Berarti karena ini ngomong, berarti sejatinya ini bertasbih semua. Bisa dari ini? Bisa dari ini? Makanya nanti kalian cek buku saya kedua ini, saya tuliskan alam berbicara. Nanti langit bisa ngomong, bumi bisa ngomong, gunung bisa ngomong, ya, burung bisa ngomong, burung hudhud, semut bisa ngomong, kerikil bisa ngomong. Semua makhluk sejatinya bisa ngomong nggak? Bisa. Tapi manusia tidak mengerti. Allah mengatakan, wa in min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdi rabbihim walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah semua makhluk yang di langit dan di bumi, 7 langit dan bumi, bertasbih dan bertahmid kepada Allah, tapi manusia tidak paham tasbihnya mereka. Berartinya bergemuruh enggak? Bergemuruh enggak? Bergemuruh semua. Lah, makanya tadi sudah kami katakan di alenia ini, ketinggian lesan ini tidak akan dirasakan kecuali orang yang paham apa nilai daripada kalimat yang dilontarkan. Paham nih? Sesuai dengan itu. Kalau orang nggak paham, biasa, bukan. Tak sebagaimana tadi saya awali, ya kan? Selamat Natal, biasa, tidak, dia punya timbangan. Kalau tidak saya jelaskan tadi, dia tak katakan biasa. Oke, mari kita lanjut. Oke, langsung di bab pertama. Amalan lisan berat dalam timbangan. Setiap amalan akan dipertanggungjawabkan. Dalilnya ini sebiji atom. Wa nadha'ul mawazina bil qist yaumal qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Nih, kami akan memasang timbangan yang tetap pada hari kiamat. Tepat ya. Maka tiada dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji atom, pasti kami datangkan pahala. Berarti ada nilai? Sebiji atom ada nilai? Ada. Jadi gini, saya singkat ya. Ini tadi dalil-dalilnya semua. Tentang apa? Biji atom punya timbangan. Semua itu 1, 2 itu dalil-dalil penguat aja. Ya, lalu ayat, mohon maaf ya, saya singkat ya. Jadi itu dalil-dalil penguat aja. Bahwasanya 1 biji atom Allah nanti tanya kamu. Berarti kalau kalian infak 500 rupiah bernilai nggak? 1 huruf ngomong bernilai nggak? Tinggal omongannya apa. Jadi jangan sembarangan nih. Ya, oke. Ini semua saya berikan. Sampai lalu ucapan Luqmanul Hakim. Ayat Luqman itu surat Luqman ayat 16. Luqman berkata, "Hei anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada pada batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya balasannya." Nih,
Berarti saya di sini kayak Luqmanul Hakim nggak? Saya di sini kalau Luqmanul Hakim menasihati kepada anaknya nggak ini? Berarti ibaratnya kalian anak-anak saya. Saya tadi bicara di sini menuangkan dalil-dalil Quran bahwasanya satu biji atom akan ditimbang sama Allah. Kalau Luqmanul Hakim adanya di surat Luqman. Kalau kami, saya tuangkan berapa ayat tadi ini? Banyak nggak? Berarti ibaratnya kalian ini anak-anak saya. Paham nih? Menasihati, jangan sembarangan ya. Tapi pakai Quran nih loh. Tapi saya nggak ngomong gitu. Tapi pakai tulisan, iya nggak? Maka tulisan kami ini cuma hadirnya ayat-ayat saja. Ayat-ayat itu landasan ilmu nggak? Landasan ilmu nggak? Tinggal siapa yang menjelaskan. Jadi saya berikan landasan ilmu, biangnya ilmu, dalil Quran aja. Sekarang kalian mau jelaskan, terserah kalian mau dikembangkan bagaimana, iya nggak?